Beberapa saat lagi Anda akan mendengarkan Ruang Kita. Oke semuanya, kenalin nama saya Benny. Jadi di konten ini tuh sebenarnya simpel aja konsepnya. Nanti ada yang cerita atau bacain cerita, curhatan-curhatan, apapun itu bentuknya. Balik lagi bisa aja itu tentang banyak hal, asmara, finance, pendidikan, keluarga, atau bahkan mungkin hal-hal yang emang pengen diceritain aja, nggak harus hal-hal yang sedih ataupun hal-hal yang random-random gitu. Random pun boleh gitu, jadi apapun bebas kirim aja selama itu memang nggak menyinggung sara lah. Kita patokannya itu aja dulu. Terus juga konsepnya nanti saya bacain, terus teman-teman juga bisa kirim cerita apapun itu ke alamat email kita di ruangkita14@gmail.com atau melalui WhatsApp, atau juga bisa langsung DM aja ke Instagram di sini nanti, atau bisa cek aja di kolom description box di bawah. Kalau nontonnya di YouTube, kemungkinan ada di Spotify juga, cuman masih belum tahu akan ada atau enggak. Cuman ditunggu aja dulu. Oke, jadi di video pertama kali ini atau konten pertama ini mau cerita aja sih, mau cerita dari saya pribadi gara-gara email yang masuk juga masih dikit, dan juga buat awal bisa dari saya dulu aja. Ini tuh baru aja ya, saya tuh baru aja kelar KKN di salah satu daerah di Yogyakarta. Itu nggak lama banget sih. KKN-nya itu KKN offline ya. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang KKN tapi KKN-nya online dan nggak ada posko. Kalau saya kebetulan alhamdulillah banget itu ada posko, dan emang posko itu luar biasa apa ya? Beda banget lah kesannya sama yang nggak ada posko. Mungkin bukan bukan menjelekan yang nggak ada posko ya, cuman ngasih gambaran aja gimana sih kalau ada yang posko itu, kesan feelingnya tuh lebih berbeda gitu, lebih dekat satu sama lain, gak cuman ketemu pas di hari H, atau mungkin ada teman-teman yang mungkin melaksanakan KKN-nya dari rumah ataupun by online aja, dan itu sempat banget kepikiran oleh saya. Oke, langsung aja biar nggak lama-lama lagi. Nggak tahu sih masih ada yang dengerin sampai sini atau enggak. Kalau emang nggak suka ya langsung aja sih dislike, nggak masalah sih. Ini tar kedepannya juga kalau emang nggak ada, cuman buat bahan cerita aja, atau seenggaknya udah nggak nyesel gitu loh, udah pernah ngebuat. Oke, baik lagi. Jadi awalnya tuh pas mau KKN ini rada bimbang ya. Jadi orang tua di rumah, karena kan posisinya lagi pandemi tuh udah di rumah. Jadi orang tua tuh bimbang tuh, bolehin balik lagi ke Jogja atau enggak buat KKN, soalnya lagi pandemi gini kan. Terus juga akhirnya ada urusan juga di Jogja yang harus dikelarin. Waktu itu ada surat penilaian PKL kok nggak salah, kebetulan kuncinya juga dibawa. Emang sih bisa nitip ke teman, cuman emang pengen banget gitu loh ngerasain KKN di Jogja, nggak pengen yang KKN-nya daring doang gitu kan. Nah akhirnya berusaha yakinin orang tua, akhirnya diboleh, terus masuk tuh ke grup-grup KKN. Gak gerakan ini KKN-nya tuh ada 3 jenis ya kalau di tempat saya. Di tempat saya tuh ada 3 jenis, ada KKN konversi. Jadi nanti kak teman-teman tuh bisa mengkonversi kegiatan sosial di bidang relawan ya. Kalau nggak salah relawan COVID-19, bisa aja mungkin ngecek suhu ataupun apapun yang ada di perbatasan, ngecek suhu, ngecek apa lagi ya, kurang tahu juga sih. Tapi paling umum memang suhu. Terus juga bisa mandiri juga, KKN mandiri kayak umumnya yang kita ngebentuk kelompok sendiri. Terus juga ada juga sih sebenarnya kelompok yang dibentuk oleh si LPPM terkaitnya. Cuman memang disaranin banget buat ngambil yang konversi ataupun yang mandiri. Nah, sebenarnya tuh sempat mikir ya, di daerah saya tuh di Lampung itu tuh ada ada perbatasan yang emang dijaga buat ngecek suhu para mobil ataupun motor yang berlalu lalang untuk melewati daerah itu. Cuman saya mikir dong, ini KKN loh, masa iya nih apa nggak ngerasain feelingnya, seenggak-enggaknya pun nggak ada KKN offline, seenggaknya ada timnya lah, karena kalau 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 ngelakuin KKN konversi itu pastinya cuman sendiri doang gitu loh, jadi nggak ada kesannya gitu, cuman selesain tugas doang gitu loh. Cuman mungkin ada teman-teman yang lain malah lebih suka yang kayak gini, nggak ribet. Dan akhirnya gara-gara nggak mau itu, coba cari-cari di grup
waktu itu banyak banget grup-grup KKN dari kelompok regional yang paling gede per provinsi. Dulu tuh ada juga kan, ada beberapa anak-anak yang emang pengen KKN di daerah masing-masing aja. Nah, kebetulan di Lampung itu cukup luas ya. Ada sih di Lampung, cuman itu jarak dari rumah itu sekitar 4 sampai 5 jam. Jadi nggak bisa bolak-balik dari rumah juga. Kalau bolak-balik, wah itu capek banget sih. Nah, kalaupun harus ngecamp kan bakalan ribet ya. Yang lain rumahnya di sana, sedangkan saya harus kos atau apapun itulah selama 1 bulan, kan itu rada ribet. Malahan lebih baik pulang aja dong. Akhirnya masuk tuh ke grup di regional Yogyakarta. Dari grup ini juga tuh masih kepecah-pecah lagi, akhirnya tuh ke kabupaten, terus juga kecamatan, sampai akhirnya di daerah kosan saya. Terus juga di sana tuh ntar milih sendiri, jadi ngelis doang, tapi namanya random karena kan meskipun KKN-nya mandiri itu tetap ada syaratnya. Jadi syarat itu kalau nggak salah 3 fakultas atau 3 prodi gitu, saya lupa. Cuman waktu itu saya udah ngabarin teman saya yang di sini buat KKN-nya bareng. Jadi buat yang nggak tahu, saya tuh sebenarnya orangnya rada-rada introvert gitu ya. Jadi tapi nggak introvert yang parah banget, cuman emang nggak bisa mudah bergaul sama banyak orang gitu loh. Butuh waktu lebih lama lah, kurang kurang lebihnya. Ngabarin teman biar ada temennya, bilang ke dia pengen KKN bareng. Tapi dia ini orangnya emang rada-rada santai sih, ngeselin juga emang. Waktu ngabarin gitu tuh dia bilang oke, santai katanya kan. Terus sampai akhirnya diajakin oleh temenku yang lain. Ada 2 orang lagi, cuman mereka udah dapet kelompok dan mereka awalnya pengen KKN-nya online kan. Terus udah dapet, cuman nggak tahu kenapa akhirnya mereka keluar terus gabung ke kelompok KKN lain. Nah, di kelompok KKN-nya mereka itu ternyata udah ada sekitar 8 orang kalau nggak salah. Cuman temen 2 ini kan satu prodi tuh sama saya. Jadi buat ngelengkapin tiga fakultas atau 3 prodi ini tuh, si mereka teman-temannya yang lain itu mempertimbangkan banget gitu loh. Jadi kayak kayaknya ntar dulu deh, soalnya bakalan didominasi oleh anak-anak ekonomi. Kebetulan saya backgroundnya fakultas ekonomi ya, ekonomi Islam. Terus akhirnya kan dari awal udah bilang nih sama temen yang tadi, yang rada santuy-santuy itu, udah bilang pengen bareng, soalnya udah deket, emang deket-deket banget. Bahkan sering minap juga. Kalau sama dia sih sama sih kayak temen yang 2 ini, cuman emang jarang sekelompok. Jadi kayak pengen banget sekelompok sama dia gitu kan. Nah, akhirnya gara-gara si kelompok anggota lain yang di 2 orang ini nggak nerima 2 orang, jadinya nggak jadi. Mereka cuman bisa kalau mau nambah lagi cuma 1 yang di prodi yang sama. Akhirnya nggak jadi dong, nggak jadi masuk di kelompok KKN-nya mereka. Nah, akhirnya makin intens, terus ngechat ke teman yang ini buat nyariin kabar. Kalau ntar dia dapat kelompok itu kabarin langsung biar bisa langsung ikut gabung daftar gitu ya. Terus akhirnya yang dari grup WhatsApp itu ngelisnya random. Yang penting di dalamnya itu ada 10 orang dan berasal dari 3 prodi atau 3 fakultas itu. Nah, akhirnya ngelis, dia juga ngelis. Dan itu nggak tahu orangnya siapa. Yang dikenal tuh dari 10 orang sebenarnya ada 5 anak ekonomi Islam. Cuman yang satu prodi dan dikenal tuh cuman si temen yang santuy tadi sama yang satu lagi. Dan yang satunya ini emang jarang banget interaksi gitu, tapi tahu dan kenal dan gak terlalu akrab aja, cuman kenal dan berteman baik, sering mabar juga tapi nggak terlalu sering. Akhirnya kebentuk tuh satu kelompok isi 10 orang yang backgroundnya macem-macem. Ada anak adab, sejarah kebudayaan Islam, ada anak filsafat, ini waktu pas. Nah, terus juga ada anak-anak hukum, anak-anak syariah, anak-anak hukum. Terus sisanya ya tadi Feby tadi 5 orang. 2 orangnya itu sebenarnya tahu, cuman nggak kenal gitu. Kayak oh ini si A, ini si B gitu. Cuman nggak ada interaksi sama sekali sebelumnya. Cuman emang nggak terlalu intens. Jadi kayak cuman tahu nama dan say hi juga jarang banget. Kemudian saling kenalan, saling chat, terus juga
mikirnya wah ini kayaknya kelompoknya enak gara-gara di chatnya tuh pada nyambung dan anak-anaknya tuh asik gitu loh buat diajak chat, cuman diajak chat, cuman emang gara-gara belum pernah ketemu jadi apa ya, masih belum tahu lah sifat aslinya gimana, karena kalau di chat kan emoticon ketawa aja kita belum tentu ketawa, bahkan emoticon yang sering saya pakai titik 2V kadang cuman senyum aja nggak sampai mangap semangat gitu ya. Terus akhirnya mereka yang di Jogja gara-gara kan sebenarnya itu harusnya tuh grup KKN ini, kelompok KKN itu orang-orang yang emang lagi ada atau di regional di Jogja, cuman karena emang udah bilang mau balik ke Jogja kalau nggak salah tanggal 1 Juli, kalau nggak salah tanggal 1 Juli itu bilang mau balik ke Jogja gitu kan. Terus akhirnya mereka bolehin, oke, fine, yang penting waktu itu sempat ada yang ingetin sih, yang penting katanya bahwa beberapa dokumen yang harus dibawa waktu itu kan masih cukup ketat ya buat bepergian. Kebetulan juga cukup jauh, Lampung Jogja. Cuman emang gak lengkap, kalau nggak salah masih kurang 3 orang yang gak datang. Dari pertemuan mereka tuh mereka udah sempat cari-cari lokasi KKN, dan ada satu orang yang emang sangat-sangat gercep banget buat nyariin, kayak pokoknya linknya banyak lah. Dia nyari ke desa yang ini, nyariin temen yang ada di desa ini, nyari lagi karena emang relasinya cukup banyak. Dan dia yang jadi ketua. Dan ketuanya ini kalau di grup itu ngeselin banget. Ngeselinnya buat anak-anak yang kayak saya. Tadi kan udah bilang anaknya tuh rada rada introvert, tapi nggak yang introvert parah. Jadi waktu itu saya sempat mikir kan, kayaknya KKN online lebih enak deh, lebih asik, nggak bakalan canggung gitu loh, nggak bakalan banyak interaksi, nggak bakalan banyak aneh-anehnya, jadi bakalan santai aja kalau KKN-nya online. Terus sampai satu ketika di mana si ketuanya tuh ngechat, dia bilang di grup kalau nggak salah, intinya itu adalah dia bilang pengen banget KKN offline. Pokoknya KKN-nya harus offline dan kita tuh harus mengabdi ke masyarakat, benar-benar ke masyarakat, yang bersentuhan langsung, nggak mau secara online gitu, atau pokoknya diusahakan banget KKN-nya offline pun kedepannya mungkin gak dapat posko, bolak-balik katanya nggak masalah, yang penting ada interaksi di masyarakatnya, nggak cuman daringnya doang, karena memang kebetulan di UIN-nya juga itu bilang harus ada interaksi ke masyarakatnya meskipun perwakilan atau satu orang yang di daerah tersebut. Nah, kan anak introvert ya, nggak tahu sih lagi negatif thinking atau gimana. Waktu itu mikirnya, asem, ini kayaknya dapat ketua yang rada-rada nyebelin nih kayaknya. Terlalu idealis gitu loh, terlalu apa ya? Ya terlalu idealis lah pikirannya pada saat itu. Sampai akhirnya udah sampai ke Jogja itu alhamdulillah aman-aman aja, nggak ada pemeriksaan, itu rada aneh. Jadi harusnya ada pemeriksaan dokumen-dokumen, tapi pas masuk sini fine-fine aja. Terus disuruh ngelapor ke RT. Pas mau lapor juga dibilang nggak usah, yang penting dalam keadaan sehat dan emang ada bawa suratnya. Tapi nggak dicek, cuman ditanyain gitu doang. Akhirnya ya udah, karantina juga dijalanin, karantina gara-gara kan masih sempet tuh waktunya, kalau nggak salah kumpul-kumpul itu masih jauh lah, sebelum tanggal 1 tuh masih masih jauh, tanggal belasan lah. Sampai akhirnya tuh kumpul bareng-bareng di salah satu kafe di Jogja. Nah di sana akhirnya jadi ketemu perdana, ngelihat anak-anaknya, akhirnya bisa tahu tuh parasnya gimana, tutur katanya tuh gimana. Terus first impressionnya sih memang baik-baik, anak-anaknya tuh nggak ada yang gimana-gimana. uh, Malahan yang bikin salfok itu si ketuanya, rambutnya panjang banget, serius rambutnya tuh, tapi nggak sepanjang itu sih. Rambutnya cuman seleher sih, itu cowok ya katanya sih, sempat sampai punggung apa ya, kalau nggak salah sempat panjang banget, tapi itu udah dipotong buat KKN kalau nggak salah, atau apa gitu, sampai dia potong sampai beberapa kali sampai akhirnya jadi agak-agak pendek lah. Cuman pas ketemu itu masih kebayang dong yang di grup WhatsApp tadi, mikirnya ini anak, ini ketua, karena kan kebetulan dia juga angkatan di atasku ya, jadi aku angkatan 17, dia angkatan 16, jadi wah ini pasti gimana-gimana nih ya, pemikiran awalnya gitu. Terus pas di itu juga masih belum terlalu akrab,
juga kan sama satu sama lain, cuman beberapa yang udah akrab. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata anaknya juga asik lah gitu, nggak yang terlalu kaku, tapi kan masih nggak percaya karena gara yang di chat tuh ini masih pengen banget KKN offline, hingga akhirnya diskusi. Mereka akhirnya ngajuin ke tempat mana lagi gitu, dan itu perdana aku ikut survei lokasi, dan alhamdulillahnya dapet, dan itu jadi tempat KKN kita di 1 bulan ke depan. Untungnya si ketuanya ini untungnya tuh punya game yang sama, dan jadi lebih lebih gampang lah buat buat nyambungnya gitu kan, gara-gara udah punya kegemaran yang sama, jadi ngobrolnya bisa, ya ada pembahasan lah. Gara-gara kadang aku malah bingung mau ngobrol apa, itu kadang bingung gara-gara nggak tahu apa yang harus diobrolin. Tapi kalau udah ada yang kayak gini kan malah enak, malahan abis ketemu perdana itu kayaknya langsung mabar deh, langsung mabar, akhirnya ngobrol. Dan anaknya asik, anaknya nggak ada yang kayak terkesan di WhatsApp. Tahu lah ya anak-anaknya, misalkan akhirnya sering mabar, tapi mabarnya kalau ketemu doang, terus kumpul-kumpul juga jarang, udah jarang pas itu. Sampai akhirnya itu kita berangkat dari Jogja tuh tanggal 19 kumpul di salah satu tempat yang marada luas di UIN. Terus kita berangkat, kebetulan dia pakai mobil jadi rada lebih enak, dan itu bersyukur juga sih ada yang punya mobil, karena kalau nggak punya mobil itu bawanya ribet banget. Oke, terus waktu itu langsung jalan aja. Kebetulan ada 5 motor, 1 mobil yang jalan. Saya nebeng sama teman saya yang tadi yang santuy-santuy aja. Anaknya tuh baik banget, anaknya baik sebenarnya. Dan akhirnya jalan nyampe, sampai ke lokasi sampai ke lokasi KKN itu, suasananya tuh enak banget, dingin, suasananya sejuk, sepinya bukan sepi yang gimana ya, soalnya sepinya yang nggak bising. Langsung masuk itu kan ya, disambut oleh Bapak RT 02 di daerah sana. Jadi pas disambut itu ngobrol-ngobrol dulu, cuman itu rada creepy-nya itu gimana ya, bukan dibuat-buat ya, maksudnya first impression ya. Masuk ke sana itu tuh punya tembok yang warnanya cerah sebenarnya, warna kuning. Tapi salah satu sudut dindingnya yang menghadap barat itu ada lukisan eh, nenek-nenek dan juga kakek-kakek yang sebenarnya mungkin pendiri rumah itu juga, atau yang punya kaitannya dengan rumah itu juga sebenarnya. Cuman rada creepy karena cukup gede, dan itu nuansanya hitam putih. Dan gak cuma lukisan hitam putihnya, juga ada kayak keramik-keramik, koleksi keramik yang ada di salah satu sudut lemari. Di situ juga ternyata banyak bonekanya, dan gak tahu kesannya rada aneh aja gitu, meskipun di awal gak ada masalah, gak ada problem, hingga nanti ada problem sih, bukan problem tapi kakaknya yang ada poskonya pasti bakal ada cerita-cerita kayak gitu ya sih, dan nanti akan kita ceritain. Nah, habis ketemu sama si Pak RT-nya yang kebetulan emang punya ruangannya, punya rumahnya juga, keluarganya yang punya sih lebih tepatnya. Yang cewek itu dapat 2 kamar, jadi ada 5 cewek, 5 cowok kan. Yang 5 cewek ini dapat 2 kamar, yang cowok itu nggak jadi dapat kamar karena kamarnya lagi dipakai salah satu simbah yang lagi sakit, kalau nggak salah lagi sakit, sempat kepleset kalau nggak salah. Jadi akhirnya anak-anak cowok harus tidur di ruangan yang tadi saya sebutin, yang ruangannya kayak aula, cuman memang ada sofanya, ada kursinya di tengah-tengah. Jadi yang kosong itu di kanan kirinya tuh yang kosong dan bisa dijadiin tempat tidur. Malam pertama sih nggak ada masalah ya kan. Tidur nyaman, enak, dingin sih, tapi emang udah prepare kalau tempatnya dingin, jadi udah ada yang bawa selimut, ada yang cuma pakai sarung, ada yang cuma pakai sweater, ada yang kombinasi sweater dan sarung, ada yang tidur di sofa, 2 orang sih tidur di sofa, dan jadi yang tidur di bawah tuh saya, temen saya yang rada-rada santuy tadi, sama si ketuanya tadi. Terus yang cewek-cewek tidurnya di kamar. Terus besok paginya nggak ada masalah, cewek-ceweknya pada masak, yang cowok-cowoknya bersih-bersih, ngepel, terus juga bersihin halaman, kurang lebih gitu rutinitas setiap paginya. Sampai
sampai akhirnya makin intens dong ngobrol-ngobrol sama satu sama lain. Dan pas dah di lokasi KKN, kesan sama si ketuanya ini, anjir lah, itu langsung beda banget. Itu beda banget, si first impression sama si ketuanya ini beda banget. Yang di WhatsApp tuh kayak idealisme banget gitu loh. Cuman pas di sana ternyata ya alhamdulillah anaknya nggak yang terlalu maksain apa ya, pendapat atau selalu menggenjot anak-anak buahnya buat ayo yuk kita program. Malah yang saya suka dari beliau ini adalah anaknya santuy, orangnya santuy, tapi memang udah direncanain bahwa jadi di awal itu udah dikabarin, awal-awal itu kita bakalan santuy di minggu pertama. Itu santuy banget sampai akhirnya saking santuйnya itu bosen gara-gara terlalu santuy. Tapi gara-gara memang prokernya disesuaikan dengan kondisi pandemi, jadi prokernya nggak terlalu banyak. Jadi prokernya nggak terlalu banyak juga, jadi harus dihemat-hemat juga. Gara-gara kan nggak seru ya kalau prokernya selesai sebelum jadwal terakhir 1 bulan itu. Jadi di minggu pertama digunakan buat sosialisasi. Cuman ternyata di daerah sini tuh mayoritas orang-orangnya tuh udah pada lansia gitu. Jadi anak-anak muda ataupun yang bapak-bapak beranak 2, 1, 3 itu masih jarang yang apa ya, jarang lah terlihat di luar rumah. Kebanyakan pintu rumah pun pada tutup ya. Mungkin juga pengaruh pandemi juga. Jadi bingung dong ini mau sosialisasinya gimana ke siapa. Akhirnya untungnya basicnya kan dari UIN, jadi ngajar TPA itu wajib banget, bukan wajib tapi ya udah jadi ciri khas lah perguruan tinggi negeri Islam ngurusin yang kayak ginian. Nah, sampai akhirnya ada ibu-ibu datang ke posko yang ternyata emang itu keluarga dari yang punya tempat ini. Kalau nggak salah waktunya tuh siang, abis makan siang gitu, beliau datang pas lagi makan, jadi beliau balik lagi nemuin si mbah yang lagi sakit itu. Terus pas sudah selesai makan, beliau datang lagi ke posko, terus ngobrol kurang lebih sebenarnya. Jadi awalnya cuman kayak ngasih nasihat atau ngajak diskusi terkait proker-proker, ngasih saran juga. Nah terus juga sampai akhirnya beliau minta bantuan sama anak-anak kelompok KKN buat dibantuin bikin video, gara-gara kan di masa pandemi nih guru-guru. Jadi kebetulan beliau ini adalah seorang guru, terus kalau nggak salah jadi guru percontohan gitu ya, apa ya, guru modeling atau apa gitu. Rada lupa juga, cuman intinya dia disuruh bikin buat video, nggak cuman buat ke anak-anak muridnya aja, cuman juga diserahin ke dinas pendidikan gitu buat jadi percontohan gitu. Terus minta bantuan anak-anak KKN buat ngebantuin. Terus karena memang saya rada suka di bidang kayak gitu, akhirnya bantuin buat bikinin video animasinya dan ditambahin sama penjelasan dari ibunya. Kelar itu ibunya langsung ngasih naskah, udah selesai, terus dibuatin besoknya. Cuman percakapannya nggak cuman berhenti di situ. Jadi di saat itu si ibunya ini langsung cerita. Jadi bayangin nih, sebelum kalau nggak salah satu minggu di tempat itu udah diceritain hal-hal yang rada-rada mistis gitu ya. Jadi asem lah, ini takutnya jadi kayak sugesti gitu loh, jadi takut gitu. Nah jadi si ibunya itu cerita sebenarnya di sini tuh ada kayak penghuninya atau penjaganya gitu. Jadi ada lah, ada ada yang nungguin lah intinya tuh. Jadi di salah satu sudut sungai atau sawah gitu, saya lupa, irigasi gitu, dikatakan oleh beliau itu ada kepalanya doang, nggak ada badannya, di salah satu pohon yang dekat sungai atau dekat irigasi itu, agak-agak lupa. Dan itu nggak jauh dari posko, dan katanya si kepalanya itu menghadap ke arah rumah ini. Jadi katanya ya, jadi seakan-akan jadi kayak mengawasi gitu kalau nggak salah ya, cuman kurang lebih gitu. Terus juga dikatakan di ruangannya ini, di ruangan yang biasa jadi tempat tidur anak-anak cowok dan juga kumpul-kumpul sama anak-anak cewek ini, ternyata di pojok-pojokannya, di kan sebenarnya buat ngejelasin ruangan yang kami tempatin tuh rada ribet ya. Jadi kayak rumah yang awalnya cuman sekian lebarnya, panjangnya, terus di upgrade lagi ke depan lagi, di upgrade lagi, kayak banyak banget ruangannya.
jadi rada serem makanya kan. Terus katanya di salah satu sudut itu emang ada yang nungguin. Jadi anak-anak yang ada di sana tuh jadi kayak asam lah, merinding, atau jadi kayak rada-rada takut gitu kalau mau kencing malam-malam kan. Padahal itu daerah dingin tuh wajib kencingnya sering banget. Terus pas udah dijelasin gitu, ibunya pergi, terus pas malamnya nggak ada apa-apa, aman-aman aja, fine-fine aja. Atau mungkin emang nggak ada yang cerita kalau ada yang digangguin. Terus besok malamnya, kalau nggak salah itu temenku yang santuy ini, jadi di ekor matanya ini pas nutup pintu itu, di ruangan itu kan ada 3 pintu ya, dari ruangan yang sering ditempatin 4 pintu sih sebenarnya, ada 4 pintu, lima pintu, bayangin, aula kayak aula banget kan, ada 5 pintu loh, satu akses masuk yang dari depan yang umum, terus ada yang dari parkiran itu di sebelah timurnya. Terus di utaranya itu kalau nggak salah ada 2 pintu. Pintu yang satu bisa tembus ke WC, yang satu kurang lebih juga bisa tembus ke WC juga. Jadi kayak satu side dinding itu ada 2 pintu, itu kurang kerjaan sih sebenarnya. Di bagian barat juga ada 1 pintu. Jadi banyak banget pintunya. Jadi pas nutup pintu yang ke pintu bagian barat dan pintu bagian utara ini, itu temenku ini dia ngeliat ada sosok makhluk gitu lah, hitam. Jadi bayangin ruangannya itu gelap, karena kan udah malam, pada dimatiin lampu-lampunya, gak ada cahaya juga, pun ada pun remang-remang dan terlalu remang sih. Dan mata manusia kan masih bisa nangkep cahaya kalau udah lama ngeliat yang gelap-gelap gitu. Di kondisi gelap itu, dia ini bilang ada ini merinding sih pas cerita ini, ada sosok makhluk yang menyerupai manusia gitu, cuman rada-rada besar gitu kalau nggak salah, dan itu hitam. Jadi ada bayangan hitam di kondisi di kondisi ruangan yang hitam. Kebayang dong itu apaan? Ya, dia bilang sih waktu itu pas malam-malam langsung bilang ke anak-anak yang cowok, cuman nggak percaya sih. Saya tuh jujur ya, anaknya tuh suka yang kayak gini-ginian, cuman emang rada skeptis aja gara-gara nggak pernah ngerasain. Sampai akhirnya saya ngerasain sendiri. Ini sumpah ini merinding banget. Jadi abis si teman saya ini yang sempat ngeliat sekilas, itu kalau nggak salah sehari apa 2 hari setelahnya, jadi abis sholat subuh tuh tidur di kursi sofa panjang, bisa muat 3 orang lah. Jadi enak banget tuh buat tidur, karena kan kalau di bawah rada-rada dingin. Jadi kadang kalau habis subuh tuh dinginnya kerasa banget, jadi naik ke atas sofa buat tidur. Pas mau tidur udah buka YouTube, pasang headset, terus pakai sarung juga gara-gara emang cuacanya dingin dan baru sholat. Jadi sarungnya nggak dilepasin. Baru merentangkan kaki dan kepala udah tiduran, tiba-tiba dong mata udah mulai merem, di paha ada yang kayak nepuk, kayak ditepuk, kayak pundak kalian ditepuk gitu loh, kayak gimana ya. Mungkin ada suaranya tuh, kalau kalau ada kayak gini nih, kurang lebih kayak gitu. Dan itu tuh kerasa banget, tapi anehnya tuh dingin. Itu dingin, bayangin. Kalau itu tangan manusia, ya mungkin dingin sih, cuman kan gak mungkin dong sedingin itu kondisinya. Langsung dong refleks, kayak kayak lagi dipanggil ya otomatis buka mata dong. Padahal tuh lagi mau merem tuh. Anjir dong, nggak ada siapa-siapa di sana. Anak-anak yang cowok tuh lagi ada satu yang masih sholat, ada satu yang temenku yang rada santuy itu tadi tiduran di bawah di tempat pertama, terus yang duanya ini tiduran di sofa dong. Jadi astaga, itu ya ampun, itu pertama kali ngerasain yang kayak gituan, dan akhirnya di situ percaya kalau yang kayak gitu beneran ada. Jadi pas udah ditepuk nggak ada orang, asam itu merinding banget. Akhirnya maksain diri buat merem, dan anehnya nggak tahu emang lagi ngantuk atau gimana. Aku tuh biasanya buat tidur itu butuh waktu yang agak-agak lama. Jadi kayak harus dengerin apa dulu terus baru bisa tidur, nggak yang merem bisa langsung tidur. Itu bukan aku banget, nggak bisa banget.
paksain buat merem gara-gara kejadian itu. Karena anjir lah, ini kalau ngobrol sekarang kondisinya nggak tepat banget kan, baru digangguin masa udah cerita aja. Sampai akhirnya kumpul dong anak-anak ini makan siang, dijamak dengan sarapan, kumpul bahas-bahas, terus aku cerita dong ke teman-teman kalau sempat digangguin. Sebenarnya harusnya sih katanya tuh jangan diceritain dulu, jadi biar yang lain gak takut. Cuman kondisinya apa ya, kayak pengen banget cerita gitu loh. Pas diceritain itu kayak apa ya, kayak nggak terlalu kaget gitu loh. Anak-anaknya kayak oh, oke, gitu doang. Jadi kayak masa sih ada sih, tapi eh masih dalam level yang masih bisa percaya gitu loh. Sampai akhirnya pas habis cerita kayak gitu, ternyata si salah satu teman ini juga sempet apa sih namanya, ternyata salah satu teman juga sempet ada yang kayak digangguin gitu loh, kayak pas lagi di kamar mandi. Itu dia bilang nyata banget di kamar mandi malam-malam emang sih ngedenger yang kayak gituan. Dan itu katanya nyata banget, nggak halu katanya. Dan di situ akhirnya pada cerita, tapi dua temen cowok ini nggak ada yang ngerasain sampai akhir. KKN juga nggak ada, yang cewek-cewek juga nggak ada, alhamdulillah nggak ada sih. Alhamdulillah emang nggak yang ganggu, mungkin cuman pengen kenalan aja. Cuman yang di WC itu aku juga ngerasain. Ini mungkin apa ya, karma kali ya. Jadi kayak oh ini anak nggak percaya nih yang gini-ginian nih, ditunjukin nih, tapi untung nggak sampai diliatin. Itu kalau sampai diliatin nggak kuat banget. Tuh kondisinya juga sama, kencing malam-malam, ada kayak gitu. Awalnya mikirnya cicak kan, cicak mana yang nya itu kayak manusia. Paling kalau cicak ada jedanya, ini tuh continuous. Itu sumpah itu merinding banget. Sampai akhirnya kadang kalau kencingnya malam-malam itu kayak bergumam gitu loh, biar pun ada suara-suara gitu kalah sama suara kita, ya kayak na atau jadi kayak ada suara yang kita keluarin buat mendefend atau buat ngejaga telinga kita buat gak denger yang kayak gitu kayak gituan. Dan emang kadang pas mau balik dari WC itu serem sih, karena emang pokoknya rada-rada creepy sih emang tempatnya. Cuman alhamdulillahnya nggak ada yang sampai kenapa-kenapa sampai kesurupan tuh nggak ada, cuman kayak gitu doang. Tapi itu juga udah cukup cukup apa ya, cukup cukup unik dan susah lah dirasain kalau nggak ada posko. Terus jalanin proker kayak biasa. Ternyata ketuanya tadi balik lagi, ketuanya tuh santuy, nggak yang idealisme banget, bahkan anaknya baik banget, baik sebaik-baiknya orang baru yang dikenalin tuh dia. Jadi dia tahu saya tuh rada-rada nggak mau introvert lagi, pokoknya saya menyebutnya ambivert, kayak ada di tengah-tengah antara introvert dan extrovert, tapi lebih condong ke introvert gitu aja sih. Jadi dia tuh kadang kalau apa ya, pokoknya dia yang selalu membuka percakapan. Jadi eh kayak dia yang merangkul kita semua buat ya ayolah kita biar bisa akrab. Dan itu sumpah itu diapresiasi banget, itu penting banget di situ momennya. Terus juga lupa bilang juga yang di itu salah satu temen yang emang bukan yang ini ya, bukan yang uh, santai tadi. Yang santai kan tadi diliatin di ekor mata. Terus yang satunya lagi tuh yang satu fakultas itu bukan, yang ini tuh anak filsafat. Yang satunya tuh anak sejarah kebudayaan Islam. Nah, sisanya tinggal jalanin proker, seru-seruan, lucu-lucuan. Bahkan baru minggu-minggu awal tuh udah saling cerita. Ya biasalah, cerita-cerita tentang kehidupan pribadi mereka. Buat bisa lebih terbuka, saya juga sempat cerita di sana, ceritain tentang uh, kisah-kisah masa SMA lah, karena itu memang paling aneh sih. Bahkan mereka sampai greget juga. Tuh kayaknya rada lama juga ceritanya. Terus juga saling apa ya, saling support.
terus juga sempat ada konflik sebenarnya, cuman ya konflik kalau posko wajar lah. Lagian yang penting tuh konfliknya nggak yang berlarut-larut, jadi cuman ada masalah langsung kelar gitu aja, itu lebih baik dibanding harus berlarut-larut. Jadi pas malam itu ada masalah langsung diselesain, dan alhamdulillahnya langsung selesai dan gak ada masalah. Cuman memang apa ya, jadi pas ada masalah itu pokoknya masalahnya dua orang cowok gitu ya. Terus yang cewek ini nggak tahu apa, tiba-tiba kaget lah melihat melihat ada konflik itu kan. Terus gak enak, yang cewek-cewek pada balik ke kamar masing-masing, itu masih jam-jam 10-an kayaknya. Padahal biasanya anak-anak cewek itu bisa kumpul sampai jam 11-an. Ada bahkan yang kadang main PUBG, mabar sama temennya teriak-teriak itu sampai jam 1, jam 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 12-an, jam 12-an sih kurang lebih. Nah, itu pada balik gara-gara gak enak ada insiden itu. Terus akhirnya yang cowok-cowoknya kumpul, saling ngasih masukan, terus juga yang berkonflik juga saling apa ya, saling sadar, dan tidak ada yang merasa paling benar, semuanya merasa salah. Dan dari sudut pandang cowok-cowok yang lain juga sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga, cuman bisa salah bisa benar gitu loh, jadi tergantung kondisi situasinya. Nah, di situ akhirnya bingung dong, yang cowok-cowok kan kalau ada masalah kelar gitu aja ya, cuman yang ditakutin tuh anak-anak ceweknya. Jadi takutnya kan biasanya tuh udah deket banget nih, tiba-tiba ada konflik, takutnya jadi jauh gitu kan. Nah, akhirnya pas udah konfliknya ini udah selesai di kalangan cowok-cowok, bingung tuh mau manggil anak-anak ceweknya gimana. Sampai akhirnya tiba-tiba ponselnya, sebut aja namanya deh, mungkin boleh. Ponselnya Fadil, ini yang anak filsafat tadi, berdering. Ada chat ternyata dari Merlin. Merlin ini salah satu anggota KKN yang perempuan. Ditanyain dong, kalian cowok-cowok udah pada makan belum? Lagi kondisi baru aja selesai apa ya? Selesai konflik, ternyata yang ditanyain adalah makan. Itu pada ketawa. Sebelum dibuka itu anak cowok tuh pada prediksi. Ngechatnya apa nih? Biasanya si dia tuh, anak-anak cewek tuh minta tolong buatin hidupin air, karena airnya kebetulan di dalam kan ada tuh WC cewek khusus buat cewek-cewek. Tapi airnya, buat ngidupin airnya tuh di WC cowok, dan kayaknya sih rada-rada takut sih mereka. Nah, gak ada yang bener dong. Siapa coba yang nyangka bakalan di chat udah makan atau belum. Jadi kalau kenal Merlinnya sih bakalan lucu ya, karena Merlin ini paling antusias lah kalau ada apa ya, ada tentang konsumsi lah, itu cukup antusias. Nah, akhirnya yang cowok-cowok ini punya ide dong, punya ide buat bikin apa ya, prank lah gitu, buat ngeprank si anak-anak cewek. Awalnya tuh mikirnya gini, ini kan anak-anak cewek lagi apa ya, lagi khawatir, lagi susah lah buat apa ya, buat pokoknya lagi khawatir sama anak-anak cowok. Cuman kan ini ngajakin kesininya tuh gimana, bingung kan. Terus juga gimana biar bisa ketawa lagi. Akhirnya si Merlin di chat dong sama si Fadil tadi, di chat berdasarkan keputusan bersama. Tapi kayaknya sih saya sih yang rada ngasih saran, dan kayaknya itu salah sih. Jadi di situ di chat tuh bilang ke Merlin kalau si dua orang yang konflik itu tuh baku hantam, dan saya yang lagi misahin ternyata babak belur karena terkena apa ya, pukulan-pukulan oleh mereka gitu katanya. Akhirnya ternyata anak-anak ceweknya bingung, anak-anak ceweknya itu pada bingung gimana nanggepinnya, gimana ngadepinnya kan. Itu padahal nggak terjadi kayak gitu ya, nggak ada baku hantam, itu nggak ada. Akhirnya udah ditunggu-tunggu nggak datang, tapi ada suara kayak orang diskusi gitu loh, kayak ini gimana nih masuknya, gimana sih, kayak aduh gimana sih kok bisa kayak gini, kayak ya cewek lah biasa ya kalau lagi panik kan, rame gitulah ya. Nah, anak-anak cowok kan emang niatnya ngeprank tuh, jadi pada pasang muka serius, yang cewek masuk. Akhirnya yang cewek masuk setelah kurang lebih 15 menitan.
Akhirnya masuk ke ruangan yang kayak aula tadi, duduk di sofa, di kursi. Terus diem-dieman, gak ada yang ngobrol. Terus mukanya pada takut semua. Gak apa ya, po? Ya gak ada yang ceria lah, gak mungkin lah. Terus sampai di titik salah satu rekan ini ketawa. Jadi dia lagi minum, anak cowok ya. Dia lagi minum, dia ketawa sampai jadi nyembur gitu loh. Kayak itu air keluar semua dari mulutnya yang mau diminum gitu loh. Jadi yang ceweknya bukannya ketawa, yang ketawa malah anak-anak cowok ya. Yang cewek pas tahu itu prank malahan kesel, kesel banget. Ya niatan awalnya kan biar pas di prank anjir lah, kirain gimana gimana gimana. Ternyata mereka malahan nganggapnya ih nggak lucu tau, gitu 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 gitu. Dan emang bener sih nggak lucu sih ya. Sampai yang tadi itu menyentuh banget pas yang Merlin tadi itu, sampai apa ya, sedih banget, sampai rada nangis deh kayaknya. Dan itu sumpah itu nyentuh banget. Kayak apa ya, ya itu nyentuh banget buat di cowok-cowok. Dan kayak keluargaannya tuh udah udah ada, padahal itu masih minggu kedua ya, jalanin proker juga bareng-bareng juga. Dan kita emang kadang-kadang turun ke bawah buat belanja barang buat prokeran. Cuman pas malam itu memang lagi ada masalah memang di luar. Akhirnya cewek-ceweknya pada kesel, pada marah itu, bahkan ada yang lempar botol lah ke cowok-cowok. Ada yang kena sih, tapi kebetulan nggak sakit sih. Tapi kasihan sih ngelihat salah satu cewek gemeteran. Dia sih bilang emang nggak pernah ngelihat yang berantem, dan juga nggak pernah bisa ngebayangin kalau ada yang berantem di kondisi kayak gini. Itu wah, itu gila sih. Rada bersalah banget sih waktu itu. Cuman ya mau gimana lagi, tapi intinya waktu itu si cewek-cewek itu diajakin kumpul biar ke depannya tuh nggak canggung, nggak apa ya, nggak kepikiran lagi. Karena si anak-anak cowok ini udah kelar gitu. Jadi udah nggak ada masalah lagi, udah fix lah, udah aman lah, masalah udah kelar. Cuman takutnya anak-anak ceweknya masih nganggep ada masalah, jadi kayak sikapnya tuh beda gitu. Untungnya sih nggak terlalu marah, jadi masih aman. Terus jalanin proker yang paling seru itu, bukan paling seru, paling intens itu adalah di TPA itu. Di TPA itu banyak banget anak-anak. Dan saya kan rada-rada kayak gini ya, rada-rada introvert. Jadi deketin anak tuh kadang ngedeketin anak-anak yang emang hyperaktif, biar dia yang mau ngajak ngobrol duluan gitu kan, buat selain ngajar ngajinya ya. Sampai akhirnya ketemu salah satu anak yang sebenarnya nggak terlalu hyperaktif, nggak terlalu pendiam juga, nggak tahu tiba-tiba dia suka aja gitu diajarin ngaji atau diajarin hafalan, atau di setoran hafalan gitu sama sama saya gitu kan. Akhirnya enak tuh. Cuman rada ngeselinnya TPA-nya ini nggak ada liburnya. Bayangin selama 1 minggu itu TPA terus, pada maghrib, abis maghrib TPA terus kan. Yang ngajar aja itu sampai kesel, tapi anak-anaknya itu nggak tahu, itu bahagia banget. Karena emang mereka cukup deket ya sama kita teman-teman KKN. Nggak cuman di dalam, di minggu-minggu ketiga, minggu-minggu keempat tuh sering mampir ke posko buat ngerjain tugas atau sekedar main doang. Itu asik sih, itu seru sih. Tapi kadang emang bikin pusing gara-gara ya tau lah, anak-anak kadang random lah ya. Kadang capek, padahal kitanya kan siang-siang pengen 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 jauh dari kebisingan, tapi malah berisik. Tapi justru momen-momen kayak gitu yang akhirnya dikangenin buat sekarang ini. Terus sampai akhirnya singkat cerita proker jalan, alhamdulillah aman-aman aja. Terus ada kembang desa sih, gak boleh deh. Terus proker aman jalan sesuai rencana. Sempet minder sih sama kelompok KKN lain. Cuman pas dipikir-pikir, proker kita itu nggak yang apa ya, nggak yang sederhana ataupun yang dikit banget gitu loh. Karena apa ya, dulu tuh mikirnya gara-gara emang nggak tahu daerah itu potensinya apa atau apa yang bisa dikembangin.
Jadi masih dikit banget proker-proker yang bisa dijalanin kan waktu itu dirancang gitu. Sedangkan yang kelompok satunya itu emang ada 2 orang yang emang dari desa situ, jadi udah tau lah kondisi daerahnya tuh gimana, jadi potensinya mau dikembangin apa aja tuh udah pada tahu. Cuman kan kita yang dari nol itu nggak tahu dan sempet minder dan sempet kesel sama salah satu anggota yang di sana gara-gara responnya. Cuman nggak ada masalah sih, nggak ada problem dengan itu dan udah kelar lah itu. Terus di hari-hari terakhir udah sempat direncanain, uh, dan juga di KKN gak cuma jalanin proker, kita juga sering-sering ngobrol, curhat, paling sering dangdutan malam-malam. Cuman saya mah cuma jadi penonton aja, gak mau ikutan gara-gara emang gak cocok, gak bisa bayangin saya buat goyang-goyang seperti itu nggak bukan nggak banget, tapi emang nggak bisa ngelihat mereka sih seru-seru aja, tapi seenggaknya memang ada di sana lah ya seenggaknya. Terus juga di KKN kemarin ini ada momennya banyak juga, ada momen Idul Adha salah satunya. Kebetulan dapat daging juga sama keluarga yang punya bangunan atau posko itu juga diajakin buat nyate bareng. Momen ritual yang wajib banget kalau dapat sate kurban lagi, daging kurban buat disate. Dan itu juga asik banget, kebersamaannya juga dapat. Dan juga nggak cuman itu, ada juga kan momen 17-an. Jadi di sana juga ada momen 17-an tuh, jadi buat kita makin dekat, nggak cuman ke kita tapi juga ke pemuda-pemuda di sana dan juga ibu-ibu ataupun anak-anak yang ada di sana. Jadi di sana tuh emang nggak boleh sebenarnya ngadain malam 17-an atau 1 hari sebelum 17 Agustus gitu. Biasanya tuh kalau di daerah-daerah di sana di tempat lokasi KKN tuh katanya sih memang rutin sih ada kegiatan kayak gitu, cuman gara-gara kondisi pandemi itu nggak ada. Cuman waktu itu emang inisiatif dari warga aja dan kayaknya sih nggak terlalu rame juga, emang nggak terlalu rame juga, jadi diizinin. Dan kita juga anak-anak KKN juga diundang buat ikut gabung ke acara itu, dan acaranya cukup asik juga. Ada yang baik lagi nyanyi-nyanyi lagi, tapi yang ini kayak ada sound sistemnya rada-rada gede dan jadi lebih lebih wow aja sih suaranya. Dan anak-anak cewek juga ikut ikut nyanyi, anak-anak cowok ikut goyang. Tapi baik lagi saya cuman bisa nonton gara-gara nggak bisa bayangin kalau harus goyang kayak gitu gimana jadinya. Singkat cerita, terus juga pas malam 17-annya kita juga bakar jagung. Terus juga sempat juga diajakin sama pemuda-pemuda sana buat bakar ayam untuk dibakar. Bakar ayam buat buat apa ya, menyambut kebersamaan gitulah intinya sama anak-anak pemuda di sana. Dan enak enak banget buat sambutannya di sana tuh luar biasa. Gak ada yang misuh-misuh atau gimana-gimana, enak banget. Terus di malam terakhir itu tuh ada 1 hari di mana di hari terakhir, malam malam terakhir kita bakalan tukeran kado satu sama lain, tapi kita nggak boleh ngasih tahu kita dapat siapa. Dan itu terjadi 3 kali pengulangan gara-gara ada masalah teknis lah. Ada yang namanya double, ada yang disebutin dapat siapa. Akhirnya yang ketiga kali itu yang final, yang fix. Dan nggak tahu sekarang anak-anaknya udah pada tahu atau enggak dapat siapa. Nah, udah pada satu anak dapat satu nama dan itu random, nggak bisa milih. Terus dibatasin juga minimal, jadi nantinya bakalan kadonya itu berharga 10.000 sampai 20.000, nggak boleh kurang. Kalau lebih mungkin boleh sih sebenarnya, cuman dibatasin aja kemarin biar tidak tidak mengganggu finansial anak-anak, kan masih masih banyak pengeluaran pas KKN juga, kayaknya sih gitu sih. Nah, terus juga di malam terakhir itu kita ada truth order, nggak ada dernya sih, truth and truth aja. Di situ kita ditanya-tanyain satu sama lain, itu juga satu momen yang seru. Sampai di situ juga ada yang nangis gara-gara memang nggak ada yang tahu kalau alasannya seperti itu, dan mungkin alasannya nggak bisa disebutin di sini karena mungkin itu rada sensitif.
Terus juga ngeluarin unek-unek jadi bahan jadi bahan evaluasi juga harus sama lain. Terus juga ada kisah kasihnya juga, tapi yang itu ya biarlah mereka yang tahu. Jadi intinya gitu. Terus di malam itu kita ngobrol dari Isa sampai rada-rada malam. Tapi sebelum main Truth and Truth itu sebenarnya kita udah bagi kado ya. Jadi kadonya sebelumnya dibungkus pakai koran biar nggak ketahuan dari siapanya, biar semuanya sama, cuma ditulisin untuk siapa aja. Dan kebetulan waktu itu juga dapatnya cewek ya saya waktu itu, dan kayaknya sih dapatnya dari cewek juga sih ini, kayaknya sih. Tapi intinya adalah ngelihat ekspresi anak-anak, ngelihat ekspresi kita saat momen tukar kado itu, wah itu gila sih, itu pada ketawa-ketawa, pada bahagia, dan gak ada yang kesel, nggak ada yang sedih, nggak ada yang komplain ini kenapa hadiahnya gini atau gimana, semuanya pada suka. Dan itu satu hal yang menarik juga dan juga membahagiakan buat yang beri. Nah sampai akhirnya harus sudahan, besoknya tuh tanggal 20 kita udah selesai. Tanggal 20 semuanya siap-siap buat pamit, udah pamitan ke RT, terus juga ke kepala dukuh, tapi memang nggak ada acara perpisahan yang formal gitu atau kayak ada pentas-pentas apaan gitu, kita nggak ada karena emang kondisi pandemi. Jadi buat ngumpulin warga itu izinnya bakalan susah juga. Jadi kita izin ke warganya buat pamit juga biasanya lewat kultum, terus juga datang ke pengajian bapak-bapak, terus juga di TPA, dan juga pas bagian masker ke masyarakat sana juga kita sekaligus pamit. Esokannya kita juga dibuat terharu lagi pas mau pulang itu salah satu ibu-ibu penghuni yang punya tempat itu sampai harus nangis, kayak udah deket banget karena memang kebetulan kan kelompok KKN kami ini prokernya emang gak terlalu banyak, jadi sering interaksi sama keluarga yang punya rumah itu cukup deket juga. Beliau nangis kayak akhirnya kalian selesai, tapi bukan dengan nada yang bahagia ya, nada yang sedih. Udah selesai, semoga masih ingat sama keluarga di sini. Keluarga di sini pasti bakalan sepi banget gak ada kalian, karena memang kalau malam-malam tuh rada berisik sih. Cuman ternyata alhamdulillah nggak masalah buat keluarga di sana, dan malahan disambut baik banget. Sumpah itu baik banget. Di pokoknya sering juga dikasih gorengan karena kan kebetulan sering makan di samping juga punya warung makan kecil. Terus sampai akhirnya ibunya sampai nangis gara-gara ya udah terlanjur deket sama anak-anak KKN. Gak ada masalah juga sama keluarga di sana. Satu-satunya masalah adalah salah satu sofa di sana jebol gara-gara ada insiden. Jebolnya juga nggak sengaja sih sebenarnya, cuman rada lucu pada saat itu. Cuman ya balik lagi ke hari terakhir itu, akhirnya semuanya pulang, siap-siap dimasukin ke mobil. Saya kebetulan naik motornya temen, jadi bawa motor sendirian di motor. Yang temen itu kayaknya lagi males bawa motor, jadi akhirnya dia bareng temenku yang nyembur itu. Dan itu pas pulang emang kerasa banget, di jalan pun udah mikir pasti sampai kosan bakalan kangen banget, sepi banget, sepinya kerasa banget. Terus pulang alhamdulillah semuanya nyampe dengan selamat. Rada susah juga bawa barang ke kosnya gara-gara emang bawa koper, dan kopernya emang isi 2 ya buat 2 orang. Kalau cewek sih wajar lah, kebutuhannya mungkin lebih banyak. Dan itu pas mau pulang itu rasanya berat emang, ninggalin mereka juga berat, ninggalin tempatnya berat, anak-anak TPA-nya berat, dan sampai hari ini itu masih berkesan banget. Emang sih baru selesai sekitar 6 hari, cuman itu berkesan banget, berkesannya luar biasa berkesan, dan bersyukur banget punya kelompok KKN seperti mereka. Terima kasih banget. Thank you, matur suwun buat semuanya. Udah ngasih KKN yang luar biasa, meskipun
tidak seprima ataupun seoptimal KKN offline sebelum pandemi, tapi seenggaknya eh, tetap bisa ngerasain KKN offline di pandemi juga. Itu luar biasa, dan semoga masih bisa terus apa ya, jadi temenan yang nggak cuman ada eventnya doang, dan kita bentar lagi nyusun laporan, lagi susun sih. Semoga besok udah bisa kelar, terus akhir bulan udah harus ujian, terus semuanya bakalan fokus sama yang lainnya, tapi semoga nggak lupa. Itu aja sih kurang lebih, dan mungkin rada berbelit-belit ya ceritanya, karena emang ini nggak pakai teks, jadi nggak terstruktur, kadang baik lagi kadang bolak-balik, sorry. Dan kalau ada teman-teman yang juga punya cerita KKN atau hal-hal unik KKN yang mau di-share di sini, kita bacain. Atau hal-hal unik terkait asmara, baik lagi ke finance, pendidikan, keluarga, atau apapun itu, hal-hal random yang mungkin pengen diceritain aja, atau kirim-kirim salam sama gebetan, sama mantan, atau apapun itu, momen unik, monggo diceritain aja di ruang kita 14@gmail.com, atau melalui sosmed account official kita yang ada di sini, ataupun nanti bisa cek di bawah. Dan kayaknya udah terlalu lama juga ngomong gak jelas kesana kemari. Semoga ada yang dengerin dan semoga terhibur. Dan kalau suka konten kayak gini, monggo silahkan diikuti aja. Kalau di YouTube mungkin bisa di subscribe, mungkin kalau di Spotify bisa di follow, cuman gak tahu kapan masuk di Spotify. Dan sekian aja, kita ketemu lagi di cerita berikutnya, cerita-cerita kalian. Goodbye.